Hai guys, namaku Fevi Safira Anhar dengan NIM F1C4 17017. Sebelum kita ke pokok pembahasan, kita harus tahu dulu apa itu bioremediasi. Jadi bioremediasi itu adalah proses pemulihan atau pembersihan lingkungan yang tercemar polutan dengan bantuan agen biologi. Salah satunya adalah tumbuhan, yaitu alga. Bioremediasi yaitu penggunaan dengan agen tumbuhan atau disebut juga dengan fitoremediasi. Contohnya adalah alga, satunya yaitu Spirogyra yang banyak terdapat di perairan. Kenapa ya kita menggunakan alga? Ayo kita cari tahu. Kenapa kita menggunakan Spirogyra? Karena dia memiliki kemampuan untuk mendegradasi polisiklik aromatik hidrokarbon atau PAH, lalu menyerap karbon dioksida dan juga mereduksi limbah logam berat yang ada di perairan. Ada contoh limbah-limbah yang dapat didegradasi, yaitu limbah pewarna batik, limbah cair dari industri kelapa sawit, dan juga limbah logam berat yang ada di lingkungan perairan. Kenapa menggunakan Spirogyra? Karena beberapa penelitian buktikan Spirogyra lebih baik mendegradasi limbah dibandingkan lili air dan eceng gondok. Apa saja sih keunggulan dan kelebihan dari proses bioremediasi ini? Keunggulan dari bioremediasi ini yaitu teknologi yang aman dan ramah lingkungan, biayanya relatif murah, dapat dilakukan in situ maupun ex situ, dan juga polutan atau kontaminan dapat dikurangi atau dihilangkan. Sedangkan kelemahan dari bioremediasi secara umum yaitu tidak semua senyawa dalam polutan terdegradasi sempurna. Senyawa degradasi toksik untuk lingkungan dan juga membutuhkan penelitian dan ketepatan fungsinya. Sekian sedikit penjelasan mengenai bioremediasi menggunakan agen tumbuhan yaitu alga. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kita ketahui pada zaman sekarang yaitu menaiknya ekonomi pada suatu negara itu dipengaruhi oleh beberapa perusahaan lokal yang memiliki daya tingkat ekonomi Indonesia yang tinggi. Akan tetapi di baliknya tersebut kita mengetahui bahwasanya harus memiliki surat atau sertifikasi AMDAL untuk kebaikan dan kemaslahatan pada perusahaan tersebut dalam perairan, baik di lahan warga bahkan di tanah sekitarnya. Seperti dua foto di atas ini. Kita ketahui selanjutnya bahwasanya jika limbah terbuang secara tidak baik maka akan menyebabkan senyawa-senyawa aromatik yang tinggi, menyebabkan makhluk hidup bahkan mikroorganisme tersebut tidak bisa tumbuh. Kita ketahui ada 4 faktor yang bisa meremediasikan limbah tersebut, yaitu yang pertama adalah bakteri, yang kedua adalah alga, yang ketiga adalah jamur, dan yang keempat adalah tumbuhan. 4 faktor ini bisa digunakan secara in situ baikpun ex situ. 4 hal tersebut kita ketahui pada yang pertama adalah bakteri. Bakteri ini biasanya digunakan untuk mendegradasikan EU, Mg, dan yang lainnya, yaitu seperti tumbuhan. Yang pertama adalah padi, yang kedua adalah sapi. Pada tumbuhan juga bisa digunakan untuk meremediasikan daerah yang terkontaminasi limbah pada daerah tanah, dan ini akan tetapi tumbuhan memiliki waktu yang lama karena daya seratnya juga, pertumbuhannya juga lama. Kan tapi kita menggunakan bakteri alangkah lebih baiknya dan lebih cepat ketika kita gunakan untuk remediasi tanah. Dua cara, yaitu dengan menggunakan in situ dan ex situ. Sedangkan in situ itu memiliki beberapa cabang lagi pembagian, yaitu ada bioaugmentasi dan biostimulisasi. Sedangkan biostimulisasi yaitu penambahan oksigen dan penambahan nutrisi. Sedangkan untuk yang bioaugmentasi yaitu penambahan oksigen dan nutrisi pada bakteri, sehingga ketika nanti diinjeksi atau diberi oksigen pada suatu tanah tersebut dengan metode yang telah ada, maka bakteri tersebut membutuhkan O2 agar cepat perkembangbiakan sehingga bisa mendegradasikan tanah yang ada di situ dengan cepat. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.